Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Nah, hari ini yang tidak berangkat siapa ya? Matias Bu. Pak Matias. Oh, Matias. Kenapa? Ada keterangannya Bu, absen alfa Bu. Keterangannya absen. Ya, kita doakan semoga Matias pertemuan yang akan datang bisa bergabung di kelas ini. Oke, Mbak Tati, karena Mbak Tati udah pertama kali yang masuk di kelas Zoom ini, ya persilahkan untuk memimpin doa sebelum proses pembelajaran kita hari ini dimulai. Silahkan Mbak Tati. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Tati. Sama-sama. Syukur, alhamdulillah kita bisa mengikuti pembelajaran meskipun dalam masa pandemi seperti ini kita bisa bertatap muka meskipun hanya melalui dunia maya, dunia yang selalu kalian bayangkan. Untuk pertemuan hari ini kita akan berbicara mengenai desa kota yang kemarin kalian sudah pelajari. Coba Mbak Sinta, apa yang kamu banggakan dari desa kamu sebagai tempat kelahiran kamu? Atau Mbak Sinta tinggalnya di desa apa di kota? Di kota Bu. Oh, di kota. Di ya. kota. Yang dibanggakan apa dari kotanya? Sebagai sentra perniagaan. Oh ya, kita harus bangga meskipun desa kita atau kota kita pasti ada kekurangan dan kelebihan. Seperti halnya kita sebagai manusia itu tidak ada yang sempurna, sehingga kita harus saling menyempurnakan. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akan menampilkan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, sudah kelihatan ya? Ya, hari ini kita akan mempelajari subbab yaitu pola dan faktor-faktor interaksi desa kota. Sini bisa kalian lihat, di sini ada background. Apa ini? Apa ini? Rumah di tengah sawah. Gambar Sawah. kota. Ini apa ini? Gambar kota Ibu. Gambar kota. Iya, jadi di sini ada dua hal yang bisa kalian lihat dari bentuknya. Mereka ini punya perbedaan. Sesi dasar yang akan kita pelajari di bab ini adalah struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan. Dan di akhir bab nanti, sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan PAS ganjil, kalian saya suruh untuk membuat makalah secara individu. Ya, nanti dikumpulkan. Oke, selanjutnya ada indikator. Untuk pertemuan kali ini kita akan menelaah interaksi antara desa dan kota serta dampaknya. Yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan yang timbul akibat interaksi desa kota. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Suaranya mana? Pada diem, ngantuk? Begadang semalam? Tidak Bu. Jelas Bu, lanjut Bu. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian akan melaksanakan proses pembelajaran secara diskusi dengan menonton video dan gambar yang akan Bu Eni tayangkan. Jadi setelah itu nanti kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian, menelaah tentang interaksi antara desa dan kota serta dampaknya dengan baik, serta dapat mengidentifikasi permasalahan yang timbul akibat interaksi desa kota. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Ada yang ditanyakan? Suaranya mana ini? Tidak. Ngantuk? Ayo semangat, semangat. Ada, Ibu. Tidak ada, Bu. Ya. Ya, ini peta konsepnya. Sebelumnya kita sudah pernah membahas, ini ada struktur keuangan dan perkembangan kota. Untuk pertemuan kita hari ini adalah materi tentang pola dan faktor-faktor interaksi. Subbabnya atau materinya yang akan kita pelajari adalah interaksi desa dan kota. Nanti kalian bisa menelaah dari gambar-gambar dan video yang Bu Eni tampilkan. Yang kedua adalah perencanaan, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota. Nah, kenapa? Misalkan kalau di Purbalingga atau di daerah satu sebagai pegunungan, daerah pesisir, terus ada juga daerah kapur. Nah, itu nanti mereka akan membutuhkan interaksi seperti halnya dengan manusia. Kalian butuh interaksi enggak? Perlu, Bu. Perlu, Bu. Perlu, ya. Perlu, Bu. Jadi, kenapa perlu kita berinteraksi? Karena manusia Mbak itu Mansuria. makhluk sosial. Karena kita saling Oh ya, membutuhkan. bagus sekali. Oke, ya sebagai makhluk sosial kita wajib berinteraksi, begitu halnya dengan desa dan kota. Oke. Ini adalah salah satu gambar desa. Ini desa apa? Desa apa kota ini? Desa Desa Ibu. agraris. Desa, Ya, Ibu. desa. Desa, Bu. Di sini ada pegunungan dan di sini ada sawahnya. Jadi yang dikatakan desa itu apa? Di pertemuan sebelumnya, Mbak Vero. Ya, Desa itu adalah ya. sebagian besar itu jumlah penduduknya bermata pencariannya itu sebagai petani. Ya, jadi memanfaatkan kondisi alam yang ada di sekitarnya. Oke, bagus sekali Mbak Vero. Lanjut, ini kalau ini adalah desa pegunungan atau dataran rendah. Selanjutnya ini gambar apa? Perkebunan. Perkebunan, Bu. Ya, Sayur. ya, perkebunan. Dari dua ini ada perbedaannya enggak? Sayuran, Bu. Bu. Ya, beda sekali. Coba Mbak Dewi Perkebunan, yang hasil baru pertanian. masuk. Kemana tadi? Kok terlambat Pertanian. masuk langsungnya? Jaringan ya. Oke. Selanjutnya di sini gambar yang ketiga ini gambar daerah apa? Gunung, Bu. Tua itu kayaknya, Bu. Ya, ini adalah daerah sungai atau pantai. Oh, Dari ketiga pantai. gambar yang Bu Eni tampilkan tadi, ada daerah sebagai penghasil padi, sayur, terus di sini adalah pantai atau pesisir. Biasanya untuk pantai atau pesisir itu mereka mereka memiliki hasil yang berbeda-beda. Ya, dari ketiga gambar yang kalian lihat, jadi ada tadi daerah dataran rendah sebagai penghasil padi, sayur, dan ikan, sehingga dari wilayah tersebut itu perlukah mereka berinteraksi? Perlu, Bu. Perlu. Kenapa, Mbak Linda? Dari tiga faktor itu tadi. Untuk memenuhi kekurangan kebutuhannya kali, Bu, ya. Iya, pintar sekali Mbak Linda. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selanjutnya ini Bu Eni akan tampilkan sebuah video, salah satu video potensi desa yang ada di daerah Purbalingga, yaitu daerah Serang yang memiliki tingkat
perkembangan yang luar biasa. Coba kalian saksikan. Dari sini video tampilan tadi beberapa, ada yang mau ditanyakan? Untuk kegiatan selanjutnya, kalian akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Ya, silakan nanti kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang sudah saya share di grup WA. Nanti di situ sudah saya tampilkan lembar yang harus kalian kerjakan. Untuk kelompok 1 nanti ketuanya Mbak Linda. Terima kasih, Bu. Ya, nanti untuk kelompok 1 itu nanti kalian menganalisis tentang faktor-faktor dan pola yang mempengaruhi interaksi desa kota. Nanti silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Bu Eni harapkan jangan cuma numpang nama saja ya, semuanya harus bekerja. Kelompok 2 nanti kelompoknya diketuai oleh Mbak Sinta, yaitu nanti menganalisis permasalahan aspek fisik dan lingkungan akibat interaksi desa kota. Dan untuk kelompok 3 nanti Mbak Rizky sebagai ketuanya itu menganalisis permasalahan-permasalahan yang timbul akibat interaksi desa kota di bidang sosialnya. Oke, silakan kalian bekerja sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan untuk masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan sesuai dengan yang ada di lembar LKPD yang sudah Bu Eni share di form Google Class, Google Formulir. Oke, bagus sekali dari beberapa presentasi tadi, kelompoknya Bu Linda, kelompoknya Mbak Sinta, kelompoknya Mbak Rizky, bagus sekali, applause buat mereka. Terima kasih, Bu. Ya, meskipun di masa pandemi dan kita tidak bisa ketemu secara langsung, tapi kita bisa melakukan proses pembelajaran ini meskipun melalui dunia maya, dunia yang selalu kalian hayalkan. Coba dari Mbak Linda, apa yang kamu ketahui tentang interaksi desa kota, Mbak Linda? Desa yang saya ketahui, desa adalah berfungsi sebagai hinterland, Bu, buat kota. Ya, bagus sekali. Sama Oke, dari jadi desa. desa itu Kasih, sebagai Bu. hinterland. Oke, untuk tahap selanjutnya, silahkan kalian mengerjakan tes formatif yang Bu Eni sudah share link di Google Formulirnya untuk dikerjakan. Dikerjakan sendiri, tidak boleh tanya temannya. Baik, Bu. Ya, Bu. nanti kalau bertanya jangan bertanya sama temannya, tapi bertanya sama Bu Eni saja. Nanti Bu Eni yang jawab. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Benar semua dapat apa, Bu? Benar semua, nanti Bu Eni kasih voucher buat ke kantin. Buat beli mendoan. Beneran, Ibu. Ada yang bisa memaparkan apa yang kita peroleh
di pembelajaran proses hari ini? Coba silahkan. Mbak Wahyu, suaranya mana ini? Kok nggak ada suaranya dari tadi? Iya Bu, hari ini kita semua dapat informasi Bu dari belajar ini bahwa ternyata karakteristik desa itu masih alami ya Bu ya. Ya. Kondisinya tidak seperti di kota yang masih banyak debu, bising. Di desa itu kondisinya masih adem ya Bu ya, ada udaranya. Ya, oke, bagus sekali. Terima kasih Mbak Wahyu. Oke, Mbak Rizky. Coba Mbak Rizky, apa yang kamu peroleh pada proses pembelajaran hari ini? Yang saya peroleh dari pembelajaran ini itu interaksi desa kota itu ada dampak positif dan negatifnya, Bu. Iya, terus? Tapi yang saya lihat itu di sini kebanyakan karena adanya interaksi itu banyak sekali dampaknya yang negatif, Bu. Misalnya cara berbicaranya itu loh, Bu. Kadang kasar mereka, Bu. Bagus sekali Mbak Rizky, terima kasih. Daerah Kars mereka mencari sumber air, dan yang keempat adalah memusat. Di bahan ajar yang Bu Guru bagikan juga sudah ada, nanti bisa dibaca. Kalau belum paham nanti materi apa yang belum paham bisa ditanyakan lewat WA juga boleh, pas pembelajaran nanti juga boleh. Jadi ini untuk model interaksi ada 3, yaitu teori gravitasi. Kalau teori gravitasi itu dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jarak kedua wilayah tersebut. Yang kedua adalah teori titik henti. Ini adalah penempatan atau untuk pembangunan suatu fasilitas umum di mana dilihat dari jumlah penduduk dan jaraknya. Di situ sudah ada di bahan ajar yang kalian dapatkan. Untuk mengingatnya, jadi yang diingat itu adalah pembaginya yang di atas yang banyak, yang tinggi. Untuk jumlah penduduk, di mana DAB per 1 ditambah akar PA itu artinya adalah jumlah penduduknya yang besar di atas, sedangkan yang di bawah itu yang kecil. Nanti hasilnya dari kota yang jumlahnya terkecil. Yang ketiga itu ada interaksi desa kota yang menggunakan model indeks konektivitas. Kalau di situ Bu Guru menuliskan B sama dengan E per V. Kalau untuk mengingatnya itu biar kalian mengingatnya beta jalan pergi ke kota. Apa itu Bu? Beta rumusnya beta adalah jalan itu garis dibagi kota. Kotanya itu adalah titik. Sesuai dengan contoh soal yang ada di modul. Tapi saya lihat tadi dari beberapa tes formatif yang kalian kerjakan, kalian sudah pintar sekali penerapan teori-teori interaksi desa kota ini. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi interaksi secara umum, yaitu adanya relasi, hubungan, interaction atau kontak, integrasi, penyatuan, dan interrelasi, di mana mereka itu interaksi itu adalah bagian dari hubungan dua wilayah yang memiliki perbedaan sehingga mereka saling membutuhkan. Tadi yang kalian sampaikan di diskusi dan beberapa teman-teman kalian. Terus selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota. Itu menurut Ullman ada 3, yaitu saling melengkapi, saling berintervensi, dan kemudahan transfer. Intinya kalau regional komplementari itu adalah saling membutuhkan, saling berinteraksi. Sedangkan kalau intervensi itu saling melemahkan. Contohnya kalau kalian itu
datang pihak ketiga atau ada sebagai bahan penggantinya. Misalkan kalau di sini ada bolit, nasi nggak ada, sebagian besar masyarakatnya itu adalah makannya bolit. Oke, yang ketiga, kemudahan transfer ini berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi sehingga memudahkan dua wilayah itu saling berinteraksi. Nah, tadi juga sudah kalian sampaikan dampak dari interaksi desa dan kota itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang tadi saya tampilkan gambarnya dari Desa Serang yang sekarang sudah banyak sekali mengalami perubahan dari desa tersebut sehingga secara tidak langsung itu juga berdampak positif dan berdampak negatif. Karena kalau kita lihat ada beberapa daerah wisata yang ada di Serang itu sehingga secara tidak langsung lahan untuk pertanian atau perkebunannya itu semakin berkurang untuk pembangunan villa. Nah, sehingga secara tidak langsung itu juga mempengaruhi alamnya dan mempengaruhi manusianya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Eni akhiri proses pembelajaran hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Nggak ada, Bu. Oh iya, berarti Jelas, sudah Bu. Sudah ya, mengerti. untuk pertemuan yang akan datang, nanti biar memperlancar kalian berkaitan dengan penerapan teori interaksi desa kota yang ada 3 tadi. Nanti kalian mengerjakan untuk menghitung interaksi antar wilayah dari 3 model tadi, yaitu yang pertama ada gravitasi, yang kedua ada teori titik henti, dan yang ketiga ada indeks konektivitas. Paham? Paham? Ya, Bu. Ya. Paham, Bu. Jadi nanti kalau ada kalian mengalami kesulitan, Paham, boleh Bu. tanyakan, boleh WA sama Bu Eni. Ya, ini tugas nanti dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, pesannya Bu Eni tetap selalu jaga kesehatan kalian di masa-masa pandemi ini. Meskipun kalian belajarnya dari rumah, tapi jangan sering tidak berangkat sekolah malah main kemana-mana. Karena saya lihat beberapa kalian itu, tapi di kelas ini nggak ada, karena kelas ini anaknya rajin-rajin. Dan untuk yang datang awal tadi Mbak Tati, saya beri tambahan poin 5 untuk nilai karena sudah masuk awal, sedangkan yang lainnya ada yang terlambat karena jaringan dan lain sebagainya. Kesuksesan itu harus perlu perjuangan, sehingga apapun kendalanya kalian, termasuk di sini jaringan, kalian harus berusaha, ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan yang kita bahas. Alhamdulillah pada pembelajaran ini meskipun hanya dengan dunia maya, kita bisa melaksanakan proses pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran, Mbak Rizky coba dipimpin doanya sebelum proses pembelajaran diakhiri. Monggo Mbak Rizky. Siap, Bu. Semuanya siap gerak? Kok siap gerak? Tangan di atas meja semua. Siap? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Rizky. Sama-sama. Ya, pesannya Bu Eni itu saja, jaga kesehatan. Kita bertemu di pertemuan
yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu Eni atas penampilannya. Saya kira menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bu Eni. Selanjutnya saya persilakan kepada Bu Wahyu untuk memberikan masukan terkait apa yang diamati tadi. Silakan Bu Wahyu. Ya, terima kasih Bapak. Ini menjadi pembelajaran awal bagi kami semua untuk penampilan Bu Eni. Secara garis besar tadi sudah melewati pendahuluan, inti, dan penutup sesuai dengan model pembelajaran PBL. Tetapi ada beberapa, mohon maaf, ini menjadi koreksi bagi kita semua, tapi ada hal yang sangat penting tapi tidak tersampaikan. Tapi sebelum yang tidak tersampaikan, mulai dari awal di pendahuluan, saya runtun satu-satu ya Pak ya? Silakan. Ya, oke. Dari pembukaan, tadi Bu Eni sudah menyampaikan pembukaan, terus doa juga sudah dipimpin oleh siswa. Kemudian yang sangat menurut saya lupa adalah Bu Eni tidak mengabsen. Sudah Bu, tadi pakai lisan. Terus berikutnya sudah mengkaitkan materi sebelumnya. Tadi sempat sudah mengajukan pertanyaan pada bagian pendahuluan, juga sudah memberikan materi apa yang akan dibahas. Terus di bagian pendahuluan, di orientasi, itu juga sudah menyampaikan tujuan yang lewat menampilkan di PowerPoint. Terus kemudian di kegiatan inti, tadi Bu Eni sudah menampilkan stimulus dengan gambar dan juga dilanjutkan stimulus dengan gambar yang ditampilkan di media dan juga sudah disambung dengan video sebagai stimulus kegiatan PBL ini. Berikutnya Bu Eni juga sudah membagi kelompok. Di sini pada poin PBL Bu Eni sudah mengorganisir peserta didik untuk belajar. Terus di bagian berikutnya pada tahap penyelidikan, Bu Eni sudah memantau peserta didik untuk melakukan kerja kelompok. Tetapi yang nanti, mohon maaf kembali ini saya tanyakan pertanyaannya, LKPD itu dibagikan kapan? Karena pada saat sudah Bu Eni membagi kelompok, mungkin saya yang salah dengar, saya tidak mendengar sebagai observer ya, tidak mendengar Bu Eni, LKPD sudah dibagikan, walaupun teknis kan bisa lewat apapun, WA group ataupun apapun itu. Tapi tadi sempat saya tidak mendengar kata LKPD sudah dibagikan dan silahkan mengerjakan LKPD. Ini mungkin takutnya saya yang salah dengar. Langsung dijawab apa bagaimana Pak? Boleh. Apa terus? Boleh. Sudah tadi Bu. Sudah. Kembali saya yang itu ya, saya yang salah dengar ya. Makanya amati. Kegiatan inti yang saya lihat, yang saya amati pada saat Ibu Eni pre-teaching itu sudah bagus, semangat, luar biasa. Tetapi di sini pada saat Ibu Eni tampilkan video, itu interaksinya tidak ada dengan siswa. Nah, seorang guru Pak Rusdan, pada saat dia di kelas, pada saat seperti itu, sebagai seorang guru, Ibu Eni harus melakukan apa? Pada saat Ibu Eni memberikan sebuah video tetapi tidak ada reaksi dari siswa, guru harus cepat melakukan tindakan. Ada apa sebenarnya ini? Kelemahannya di mana? Nah, Ibu Eni, halo, assalamualaikum Ibu Eni. Iya Ibu. Ibu Eni harus, Ibu Eni tadi saya lihat, Ibu Eni tampilkan video itu bagus sekali Bu Eni, luar biasa. Ya, Bu. Tetapi respon siswanya nggak ada. Ini bagaimana metode Ibu Eni, bagaimana untuk menggerakkan
memberikan stimulus kepada siswa agar siswa itu termotivasi untuk mengamati videonya Ibu Eni. Tadi tidak ada apa-apa itu tadi, tidak ada reaksi apa-apa tadi, sehingga di sini tidak berjalan. Di video tadi tidak ada reaksi, tidak ada interaksi antara Ibu Eni dengan siswa. Karena konsep BBL ini kan harus interaksinya terjadi. Video yang tadi itu tidak ada interaksi di situ. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang berikut lagi, walaupun ini pertemuan tatap maya Ibu Eni, tetapi jangan jadikan siswa itu dalam bentuk tatap maya. Itu dalam sebuah bahasa saja, bahasa kiasannya saja. Tetapi pada saat Ibu Eni berikan tugas kepada masing-masing kelompok siswa untuk mengidentifikasi masalah nanti dipresentasikan, Ibu Eni bisa sampaikan, saya berikan waktu sekitar 10 menit ya dari sekarang ya, dan anak-anakku sekalian kerjakan waktu selama 10 menit dan saya akan tanyakan kembali tugas kelompok sebentar. Nah, itu langsung Ibu Eni tanyakan satu persatu. Itu yang kedua Ibu Eni pada tahap ya, ini saya tidak lihat seperti Ibu Eni langsung bilang, sudah selesai, sudah oke sekian. Oh, enggak boleh. Walaupun tatap maya Ibu Eni, jangan jadikan tatap maya itu sebagai sebuah alasan, jangan. Jangan seperti itu. Sehingga jangan sampai tatap maya ini bikin sesuatu ya, cuma tatap maya ya dibiarkan aja seperti itu. Enggak boleh seperti itu. Saya enggak setuju itu. Harus ada buktinya. Jadi tadi itu diberikan tugas, selesai sampai di situ, saya enggak lihat sebagai guru PAMO, saya enggak lihat presentasi daripada siswa tuh. Dikerjakan waktunya berapa menit, harus diberikan Bu En. Karena Ibu Eni hadapan ini adalah siswa SMA kelas 3. Yang Ibu Eni hadapan ini siswa. Bukan Ibu Eni mengajar di dosen, bukan. Ibu Eni mengajar ini siswa SMA, sayang. Bukan Ibu Eni mengajar antara teman-teman guru, bukan. Sehingga itu yang harus dipahami oleh Ibu Eni. Oke. Yang kemudian, jadi interaksi terjadi sedikit, tetapi pada saat diberikan video pembelajaran itu tidak ada interaksi dengan siswa, dengan Ibu Eni, sehingga itu metode Ibu Eni seperti apa? Itu harus dipikirkan oleh Ibu Eni. Sebuah titik kelemahan ya. Itu guru harus bikin evaluasi terhadap pribadinya guru. Apa yang harus saya lakukan kalau dilihat siswa itu sudah tidak semangat atau apa. Oke. Kemudian penutup itu sudah bagus Ibu Eni lakukan baca dua, refleksinya sudah bagus, berikan tes formatif, sudah mantap, sudah bagus. Mungkin Pak Rusdan, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan ke Ibu Eni hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik. Ini saya pikir masukan dari Bu Rusmina tadi, Bu Wahyu dan Bu Dewi saya kira bisa menambah hasanah demi penyempurnaan tampilan Ibu. Nah, ini kan hanya bukan mengabaikan bahwa aktivitas luring, kemudian aktivitas daring, kemudian kita menghilangkan sebagian besar daripada tema-tema yang ada atau saya baru langkah-langkah yang ada. Hanya ini kan peer teaching. Peer teaching ini bukan kami sebagai siswa, tetapi kami hanya ingin memastikan bahwa langkah-langkah itu dibuat sedemikian rupa sebagaimana yang dirancang RPP itu bisa terlaksana nantinya pada saat Bapak Ibu melakukan real teaching. Jadi real teachingnya nanti itu ada di PPL, ya ada di PPL yang akan dilakukan di sekolahnya masing-masing. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah merancang 2 kali 45 menit atau berapakah biasanya di sekolah 2 kali 45 atau 2 kali 50? 2 kali 45 kalau normalnya Bapak. 2 kali 45 menit. 2 kali 45 sehingga semua kegiatan-kegiatan yang Ibu sudah rancang pada 2 kali 30. Ya. Kemudian yang kedua, meskipun tadi ada kata-kata menyampaikan motivasi, tetapi bagi saya bahwa belum terlalu efektif, ya. Iya, belum terlalu efektif motivasi itu untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa. Bahkan beberapa pembelajaran yang dilakukan tadi itu tidak terkendali dengan adanya siswa yang ribut, ya siswa yang apa, paling tidak kan ada beberapa yang bisa kita lakukan. Misalnya mengajar, tepuk motivasi, ya tepuk semangat. Nah, kembali lagi kan, anak-anak sekalian, mari kita lakukan pelajaran kita pada hari ini. Jadi dia bersemangat lewat suatu kegiatan aktivitas dibandingkan dengan hanya sebuah kata-kata saja. Ya, sebuah kata-kata saja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Ibu sudah menyampaikan materi tentang apa yang dipelajari, ya, cumanya
belum dikaitkan dengan lapangan pekerjaan, teknologi, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan keseharian peserta didik. Yang ada hanya upper safety, kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, namun belum dikaitkan dengan mutakhir yang ada sekarang ini. Nah, ini yang penting berkaitan dengan isu-isu mutakhir yang sementara lagi tren di komunitas. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan tentang pembelajaran, ya. Kemudian pokok-pokok materi yang akan dipelajari. Itu saja dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian pada kegiatan inti Ibu sudah menyampaikan materi, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, sampaikan juga beberapa sudah benar dan sistematis. Tadi betul apa yang dibahasakan oleh Bu Dewi, ada beberapa hal-hal yang sifatnya miskonsepsi, tetapi sesungguhnya sudah disampaikan secara sistematis dari mudah ke sulit dan dari konkret ke abstrak. Nah, hanya Ibu belum mampu mengaitkan antara materi dengan pengetahuan-pengetahuan lain yang kira-kira relevan dengan apa yang Ibu ajarkan. Kemudian yang kedua, Ibu juga sudah menerapkan konsep materi pembelajaran pada kehidupan dengan memberikan contoh-contoh real, mengaitkan dengan informasi terkini, serta mengaitkan dengan sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Kemudian pada kegiatan ini juga sudah tercermin pembelajaran aktif, ya, atau pembelajaran saintifik yang mencerminkan atau tercermin dari adanya langkah-langkah pembelajaran yang mendorong siswa untuk melakukan kegiatan melalui melakukan kegiatan interaksi, berdiskusi, dan lain sebagainya. Kemudian guru, Bapak Ibu juga, Ibu Eni tadi sudah mampu menumbuhkan kebiasaan positif melalui kegiatan untuk berani berpendapat atau bertanya, membiasakan juga berkomunikasi secara santun, memberikan apresiasi secara tepat dan proporsional tadi, ya. Makasih Bu, ya. Makasih anak-anakku sekalian, ya, penghargaan-penghargaan yang saya pikir sudah tepat, tidak terlalu vulgar, ya. Kemudian Ibu juga sudah menunjukkan kepribadian yang baik, ditunjukkan melalui sikap terbuka, ya, mengucapkan tadi terima kasih, menunjukkan tekstur yang gestur, ya, bukan tekstur, ya, gestur, ya, sikap tubuh yang bersahabat, berpenampilan rapi, bersih, sopan, dan bersemangat. Jadi Ibu Eni ini sudah bersemangat. Ada juga guru yang baru masuk kelas sudah loyo. Gimana siswanya mau semangat kalau gurunya sendiri tidak semangat, ya. Kemudian bahasa secara umum sudah menggunakan kalimat yang jelas dan bisa dipahami, pilihan kata, perkapaan juga. Ibu Bapak berperan sebagai siswa, jadi dipanggil dengan menggunakan kata siswa, misalnya sekalian tadi bagaimana yang dicontohkan oleh Guru Pamo. Kemudian intonasi dan tanda bicara sesuai dengan kebutuhan, volume suara juga terdengar dengan jelas serta menggunakan bahasa-bahasa yang santun. Kemudian penilaian proses belajar juga sudah terlihat dengan baik, terlihat dari kegiatan dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk memantau capaian belajar dari siswa. Kemudian penilaian hasil belajar juga terlihat sudah sesuai dengan RPP, di mana direncanakan dalam bentuk pengerjaan tes sumatif, kalau saya tidak salah tadi. Nah, kemudian pada kegiatan penutup, sudah ada kegiatan yang merangkum materi pembelajaran dengan melibatkan siswa dan memberikan umpan balik dalam bentuk penguatan-penguatan. Namun yang belum saya temukan adalah kegiatan merefleksi dan tindak lanjut terhadap konsep materi yang diajarkan. Utamanya, guru sebenarnya harus membimbing siswa untuk melakukan evaluasi diri terhadap pembelajaran, utamanya dalam menemukan manfaat. Kira-kira setelah kita belajar tentang interaksi desa kota, manfaat yang kita peroleh seperti apa, ya, yang sudah memberikan tugas dan menginformasikan rencana kegiatan untuk pembelajaran. Saya kira itu saja, Bu Eni. Ada Pak,
cukup. Terima kasih. Saya terima kasih atas bimbingannya dan mohon maaf banyak sekali kekurangan karena persiapan yang belum maksimal, Bapak. Baik, makasih Bu Eni. Tetap semangat Ibu Eni. Nggih, terima kasih, Bu. Kita harapkan masukan-masukan ini bisa menyempurnakan penampilan Ibu Eni nanti pada saat melakukan PPL. Baik, saya pikir itu saja. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bu Eni.